iseng-iseng jual, ternyata viral, terus peminatnya banyak, terus ternyata banyak yang suka Pak, sampai banyak yang repeat order. Makanan Thailand sama makanan Indonesia itu pasti berbeda Mbak antara dengan mengelola rumahan ya, dengan resto yang sangat sudah berbeda. tempat yang Perbedaannya kalau di rumah itu serba semua. kita tahulah persaingan F&B termasuk di Jambi itu sangat ketat ya. Iya benar. Ketat. Jadi di momen apa sih sebenarnya kok Mbak berani membuka usaha ini? Sebenarnya pada saat itu JBC belum seramai sekarang Pak. Tapi saya melihat bahwa kawasan ini tuh mempunyai Membuka resto dengan menu Thailand. Iya. Ada nggak menu yang Mbak rasa sebenarnya enak banget ini, udah diakui lah. Iya. Tapi ternyata tahu nggak? Memang waktu itu saya juga ada rasa takut ya, ya? Pak. Pasti ada. Takut gagal, terus capeknya tuh juga pasti ada Pak. Tapi saya berpikir, Mbak, dari situ kan kita juga akhirnya menjadi tahu dan yakin bahwa salah satu kunci sukses resto. iya, Apa pesan untuk mereka supaya mereka berani melangkah, memulai untuk membuka usaha? saya cuma mau bilang satu hal. JB People, pernah nggak sih kalian ingin makan bareng-bareng temen, tapi nggak menemukan tempat yang cocok? Yang satu pengen masakan Nusantara, masakan Indonesia, yang satu pengen masakan luar negeri. Di sini, di Rawless, JB People bisa mendapatkan keinginan itu. Ada menu Nusantara, ada menu Thailand. Nah, JB People, sambil ngobrol, nanti kita akan bicara mengenai seperti apa sih perjuangan Rawless Cafe and Resto yang ada di JBC, berdiri hingga eksis sampai sekarang. Bersama saya, Deddy Rahmawan, telah ada Mbak Lia selaku pemilik Rawless Cafe and Resto. Sehat Mbak Lia? Iya, alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah otak di balik Rawless Cafe and Resto. Jadi Mbak Lia, Iya Pak. nanti kita ngobrol seperti apa sih sebenarnya Mbak Lia memulai usaha ini. Karena saya dengar kan Mbak Lia juga ternyata masih mahasiswa ya, mahasiswa kedokteran, Iya benar. sedang sibuk koas. Iya. Kok sempat-sempatnya bikin Rawless? Ya mungkin itu karena salah satu hobi juga sih Pak. Hobinya di kuliner. Iya, usaha. Usaha ya. Iya. Oke, berarti saya dengar kan sebelum Rawless ini ada kan sebenarnya Mbak Lia ada usaha kuliner juga ya? Iya. Tapi dari rumahan. Iya benar Pak. Oke. Nah, kok bisa ceritakan Mbak? Awal mulanya tuh akhirnya bertransformasi menjadi Rawless. Oke. Jadi awal itu saya tuh suka makan makanan Thailand Pak. Suka makan makanan Thailand. Terus saya beli salah satu somtam yang ada di Jambi ini. Dan saya rasanya kurang cocok sama yang sering saya makan. Akhirnya saya coba racik sendiri. Sebelumnya saya searching dulu kan. Apa aja sih resep bumbu saus somtam Thailand itu. Setelah saya searching, terus saya paskan juga sama lidah saya. Terus saya ternyata cocok nih. Terus saya iseng-iseng buat jual. Ternyata viral, terus peminatnya banyak. Terus ternyata banyak yang suka Pak, sampai banyak yang repeat order. Terus semakin hari itu semakin banyak yang beli. Dan situlah terpikir ya untuk. Iya. Tapi kan itu pasti berbeda Mbak antara dengan mengelola rumahan ya, dengan resto yang Sangat sudah berbeda. tempat yang selux dan eksklusif seperti ini. Apa yang membedakan Mbak? Dalam hal ini mungkin ritme dalam mengelola. Perbedaannya kalau di rumah itu serba semua saya yang sendiri, yang handle. Kayak dari penjualannya, terus membeli barang-barang, terus mengelolanya itu juga saya. Tapi kalau di sini saya mengelolanya karyawan. Mengelola kasir. Berarti memang dulu supervisor, sekarang sudah ada karyawan ya? Iya benar. Mbak, dengan usia semuda ini, dengan kesibukan mahasiswi koas, dan sudah nyaman lah, kok masih mau sih usaha dan tadi kan cerita mencari bahan sendiri, mengelola sendiri, masak sendiri, kok mau sih? Iya, saya ngerasa passion saya di situ sih Pak. Karena menurut saya sesuatu yang saya lakukan dengan senang hati itu sama sekali tidak membebankan saya. Kita tahulah persaingan F&B termasuk di Jambi itu sangat ketat ya. Iya benar. Ketat. Jadi tunggu satu kadang langsung turun, tunggu satu ya begitulah. Ada pasang, ada surut. Di momen apa sih sebenarnya kok Mbak berani membuka usaha ini yang memindahkan tadi dari rumahan ke tempat yang
menjadi pusat bisnis baru di Jambi? Jadi awalnya itu saya cuman iseng jualan di rumah. Terus saya tuh nggak ada target yang gimana-gimana. Saya cuman ya udah kalau laku ya alhamdulillah, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Ternyata responnya di pasar tuh cukup bagus ya. cukup bagus. Dan setelah itu banyak yang repeat order, banyak yang suka. Terus banyak yang memberikan respon yang positif tentunya. Dan dari situlah saya yakin untuk menggabungkan cita rasa Nusantara dan juga Thailand. Karena menurut saya makanan Thailand sama makanan Indonesia itu memiliki khas yang mirip gitu Pak. Karena mempunyai rasa yang kuat, berani, dan juga kaya akan rasa. Itu sebabnya saya menggabungkan kedua menu tadi ya, Nusantara. Ini fokusnya Nusantara sama Thailand lah ya. Mbak mengambil di ceruk itulah ya, peminat-peminat. Oke. Iya benar Pak. Dan saya berpikir, kalau saya berjualan di rumah saja responnya sebaik ini, apalagi kalau saya jualan ada tempat makannya. Banyak tempat pusat-pusat ekonomi di Jambi lah ya. Pertanyaannya sih simpel sih sebenarnya, kenapa akhirnya Mbak memilih JBC? Peluang seperti apa sih yang Mbak lihat? Sebenarnya pada saat itu JBC belum seramai sekarang Pak. Tapi saya melihat bahwa kawasan ini tuh mempunyai potensi yang besar di masa depan. Dan saya ingin Rawles tumbuh bersama JBC yang sedang berkembang saat ini. Menurut saya JBC bukan hanya tentang lokasi yang strategis, tetapi simbol keberanian mengambil langkah yang lebih besar dengan apa yang saya mulai. Jadi Mbak melihat potensi itu ya? Iya, melihat potensi yang sangat besar. Jadi Mbak Lia, kita lihat sangat visioner ya. Jadi melihat ada satu tempat baru yang yakini bahwa itu akan menjadi berkembang. Ya seperti Mbak bilang tadi ya, di awal memang belum seramai ini ya. Belum, Pak. Dan ternyata progres cepat ya. Iya, sangat ramai ya. Sesuai dengan yang saya prediksikan di awal. Mbak, waktu memutuskan untuk membuka resto dengan menu Thailand, ada nggak menu yang Mbak rasa sebenarnya enak banget ini, sudah diakui lah. Tapi ternyata atau nggak worth it lah. Iya, ada Pak. Apa yang Mbak lakukan? Awalnya saya mikir sesuatu yang enak untuk saya pasti enak untuk orang lain. Ternyata tidak sesederhana itu Pak. Pasti ada yang bagi saya enak tetapi bagi konsumen saya kurang enak. Nah dari situlah saya belajar bahwa pasar adalah guru saya. Bahwa solusinya bukan keras kepala tetapi evaluasi. Jadi Mbak nggak mau ngotot lah ya? Enggak Pak. Mbak, dari situ kan kita juga akhirnya menjadi tahu dan yakin bahwa salah satu kunci sukses resto, chef ya. Bisa cerita nggak sih Mbak, bagaimana proses menemukan chef ini? Saya dengar dulu sempat ramai gitu untuk mencari. Panjang sekali sebenarnya Pak. Karena mencari chef yang sesuai dengan yang spek yang saya cari itu sangat susah Pak. Awalnya saya mencari itu lewat buka lowongan di internet gitu Pak. Dan itu banyak sekali yang melamar atau mendaftar. Itu ada yang dari Batam, Pekanbaru, Bali, Sulawesi, pokoknya dari berbagai daerah di Indonesia. Tetapi saya memikirkan kalau chef yang dari luar kota itu ke Jambi, saya memikirkan belum tentu chefnya betah. Betah dengan Iya, belum tentu harus adaptasi. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Makanannya satu ya. Iya, makasih ya. Seru kayaknya nih. Ini somtam yang saya ceritakan tadi. Yang saya coba jual di rumah dulu. Nih, somtamnya. Itu makanan khas Thailand, Pak. Saya bingung cara makannya. Kita kembali ke tadi, Mbak. Jadi proses pencarian chef tadi, kan banyak itu. Iya. Akhirnya sampai Mbak menemukan chef yang hasilkan cita rasa Rawles ini. Iya, sebenarnya sebelumnya ada beberapa chef yang test food di rumah saya. Terus kurang cocok nih, terus datanglah Chef Amin. Nasi butupannya satu ya. Kasih ya. Kasih. Ini salah. Mega bakarnya satu ya. Jadi sempat tes. Iya, tes di food rumah, sama beberapa chef. Akhirnya sampai menemukan itu gimana, Mbak? Yang membuat Mbak ketemu chef ya? Iya, terus terakhir ini ada Chef Amin yang tes food di rumah. Terus saya sama keluarga makan masakan Chef Amin.
Terus bagi saya dan keluarga udah pas ini kalau chefnya yang masak di kafe saya. Oke, ini apa aja nih Mbak menunya nih Mbak? Oke, ini ada somtam yang dulu saya jual di rumah. Wah, ini yang dulu seperti ini ya? Iya, awal Sekarang, kali saya oke. coba jualan. Terus ini ada ayam sambal matah, Pak. Ini salah Sambal satu matah. yang favorit juga di sini. Ini Oke. beberapa yang best seller di Rawles. Terus ada juga seafood tumpah. Mm-mm. Nih, ini bisa untuk 3 sampai 4 orang Porsi porsinya. 3 sampai 4 orang ya? Iya. Ini Oke. juga salah satu yang best seller itu adalah sop iga bakar kontrol. Besar iganya saya lihat. Iya. Biasanya kan kalau tempat lain kan agak tipis tuh. Ini tebal ya, Pak ya? Iya, tebal banget. Iya. Boleh dicoba, Pak. Oke, saya coba yang mana ini? Saya mungkin ingin menyicip bumbunya apa? Somtam ya? Iya, bukan apa? Seafood tumpahnya nih. Oh, boleh. Saya ambil dulu. Berarti ini untuk 3 sampai 4 orang, Mbak ya, porsinya Iya, ya? benar, Pak. Porsi 3 sampai 4 orang. Karena dia semelimpah ini kan, Pak ya? Iya, berarti ini kayak yang di apa? Sosmed itu, Mbak, ya? Misalnya makannya ditumpah di ini kan juga ya? Iya, enggak, kalau di sini enggak Enggak ya? ditumpah di atas itu, enggak. Oh, dia misalkan ada yang pakai tumpah ser gitu Iya. kan. Hmm, Kalau Anda melihat Rawles hari ini, iya. dari rangkaian proses panjang yang sudah dilewati, pada bagian mana sih Mbak merasa bangga? Kalau saya menoleh ke belakang ya, Pak ya, Hmm. dari perjalanan itu sendiri, Pak, yang membuat saya tuh sedikit bangga. Karena saat itu saya berani mengambil keputusan untuk menjual somtam di rumah. Oke, di rumah, Selanjutnya untuk menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa dan juga menyelesaikan skripsi saya. Dan di saat yang hampir bersamaan juga saya itu membuka kafe di JBC ini. di tiap-tiap partnya tadi memberikan kesan yang berbeda nih Iya, ya. benar. Oke, Mbak, banyak orang ingin membuka usaha tapi terbentur rasa takut. Pada titik itu, kapan sih Mbak berkata, oh, saya harus membuka Rawles sekarang? Kalau tidak sekarang dibuka, ini tidak akan jadi. Oke. Memang waktu itu saya juga ada rasa takut Takut ya, ya? Pak. Pasti ada. Mm-mm. Takut gagal, terus capeknya tuh juga pasti ada, Mm. Pak. Tapi saya berpikir kesempatan tidak datang 2 kali. Saya berkata pada diri saya sendiri, jika saya sekarang tidak berani, maka impian saya untuk menjadikan Rawles Cafe and Resto itu hanya akan berhenti jualan di rumah saja. Oke. Dan situ saya berani mengambil langkah ini Mm. dan juga dapat pembelajaran yang bermanfaat sekali. Oke, itu ya. Oke Mbak, ini kita terakhir. Bagi penonton kita, anak-anak muda Jambi, apa pesan untuk mereka supaya mereka berani melangkah, memulai untuk membuka usaha? Saya cuma mau bilang satu hal, jangan pernah meremehkan langkah kecil, karena Rawles tidak lahir dari mimpi besar yang langsung sempurna, tapi dari keberanian untuk mencoba. Kalau kamu masih kuliah, masih kerja, atau merasa waktu kamu tidak ideal, itu bukan alasan untuk berhenti. Yang penting kamu mau mulai, mau belajar, dan mau untuk bertahan. Follow semua sosial media jenbisnis.com.